Seringkali kita memperdebatkan hal-hal yang bersifat tidak dalam, jadi tidak memberikan nuansa yang mendalam. Ada istilah yang menarik sekarang yang saya sedang pelajari, yaitu istilah yang dipakai oleh Oxford sekarang, Oxford Dictionary. Namanya yang disebut dengan kondisi yang tidak baik di dalam pemikiran. Ya, kalau bisa disebut istilah ini, bisa jadi saudara bisa tahu, bisa selidiki ya, istilah yang bisa menjangkiti anak-anak remaja sekarang. Misalnya yang saya mau sampaikan itu istilah yang disebut sebagai brain rot, ya, brain rot. Jadi ada semacam kondisi kemampuan nalar kritis menurun, kecemasan meningkat, kesehatan mental terganggu karena mengkonsumsi konten kecemasan meningkat, kesehatan mental terganggu karena mengkonsumsi konten media sosial yang tidak berkualitas, yang membuat seseorang itu tidak berpikir secara mendalam tentang hal-hal yang dilihat, dirasa, dialami. Hanya sekilas, tapi tidak ditanya mengapa demikian, bagaimana bisa terjadi, apa yang harus dilakukan. Nah, fenomena brain rot ini sudah banyak terjadi di kalangan anak-anak muda, anak-anak remaja. Yang sedihnya adalah orang-orang yang punya kondisi seperti itu tidak menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Seharusnya penggunaan teknologi bisa mensejahterakan manusia, bukan menurunkan kapasitas kognitif dan intelektualnya. Misalnya kita bisa banyak baca buku secara digital, temuan-temuan yang bisa kita gali temukan, kita baca. Tapi kenyataannya tidak demikian, saudara. Kenyataannya brain rot itu terjadi pada tiap orang yang tidak berpikir mendalam. Misalnya, mengapa kondisi kesehatan seseorang, misalnya tentang darah tinggi. Mengapa seseorang mengalami darah tinggi? Yang sederhana dengan pemikiran brain rot akan bilang, oh karena kolesterol, karena makan ini dan itu. Tapi kalau dia berpikir mendalam, dia akan telusuri makanannya, pola makannya, pola tidurnya, metabolisme tubuh, konstruksi pikirannya, dan semuanya mendalam. Sehingga ketika ada orang yang menunjukkan fenomena darah tinggi, kita bisa berikan berbagai pengertian, lalu mendrive orang itu untuk menghindari hal-hal yang bisa menjurus kepada stroke darah tingginya. Nah, itu berpikir mendalam. Jadi berpikir mendalam itu mesti punya reason, sebuah fenomena dapat dijelaskan dengan mendalam. Nah, begitu kalau berpikir mendalam. Misalnya Natal, ya. Kalau berpikir mendalam itu kenapa orang Kristen merayakan Natal? Mengapa merayakan Natal? Ada pohon cemara, ada lilin, suasananya begitu syahdu. Nah, itu mendalam harus dipikirin dari latar belakang historisnya, konstruksi sosial budaya zaman itu, kemudian makna di balik kehadiran Kristus, terlebih lagi firman yang digumulkan, direnungkan. Nah, itu dipikirkan begitu. Bukan hura-huranya, bukan tampilan karikaturnya, tapi memang yang dipikirkan meaning, goal, sekaligus juga adalah moralitas di balik semua yang dirayakan. Nah, itu bicara berpikir mendalam. Paling tidak tahulah historisitasnya, mengertilah problematikanya, lalu menemukan solusinya, membagikan. Nah, ini berpikir mendalam. Apa yang menyebabkan itu terjadi, mindsetnya, worldview-nya, itu berpikir mendalam. Sementara kalau orang-orang yang mengidap posisi atau situasi brain rot, nggak berpikir mendalam, pokoknya terima saja, informasi dari mana saja diterima, nggak pernah disaring, nggak pernah dipisahkan. Ini sungguh menyedihkan. Jadi saudara, cobalah kita kembali kepada keberadaan kita yang sangat unik diciptakan Tuhan, punya akal, punya kehendak, punya perasaan, punya kapasitas yang diberikan Tuhan. Kita gunakanlah, kita fungsikan sedemikian rupa sehingga kita benar-benar menyadari kemanusiaan kita.
Karena kita lupa menyadari kemanusiaan kita, karena kita lebih senang, lebih suka menyadari kekurangan kita. Saudara dan saya punya kelebihan diberikan Tuhan. Ya, saudara dan saya punya kelebihan diberikan Tuhan. Potensi itu kita gali. Dan memang unik-unik. Ada yang sukanya musik, ada yang sukanya karya-karya yang sangat spektakuler, ada yang sukanya bidang sains, ada yang sukanya bidang gambar atau bidang politik atau budaya. Bebas. Semua bisa kita ikuti. Kita bisa kembangkan potensi-potensi itu. Seseorang yang belum menemukan potensinya, perlu kita dorong, kita arahkan, kita bawa, kita tarik supaya dia bisa mengetahui potensinya. Di situ juga perlu skill ya, keterampilan untuk membawa orang untuk mengerti ini loh potensimu. Nah, itu juga jadi jalan bagi orang lain. Nah, itu juga berkat. Jadi kalau kita memberi berkat itu tidak hanya uang, harta, benda, atau sifatnya jasmania. Memberi pengertian, memberikan arah, membuka pintu orang lain supaya bisa terbuka pikirannya, itu juga saluran berkat. Gunakanlah itu dengan baik, supaya saya dan saudara melihat kebijakan-kebijakan Tuhan nyata dalam hidup ini, dan menikmati segala pemberian-pemberian Tuhan dengan sukacita. Saudara yang bisa mengikuti proses pembelajaran dalam hidup ini akan makin dewasa, akan makin tahu posisinya dan pentingnya hidup ini di mana. Tapi kalau saudara tidak mau melewati proses pembelajaran dalam kehidupan ini, maunya senang terus atau maunya susah terus, ya betapa miskinnya kita. Mari saudara, kembangkan, tingkatkan potensi-potensi itu. Tidak ada orang yang disebut orang bodoh, tidak ada. Yang ada adalah orang yang malas dan tidak mau berkembang, tidak mau maju. Bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Kalau tidak mau, susah. Ya, misalnya seorang anak kecil diminta untuk mengangkat satu gelas yang isi air dari satu tempat ke tempat lain. Usia umur anak itu 5 tahun. Dia bisa mengangkat satu gelas air ya dari satu tempat ke tempat lain. Dia punya kemampuan itu, baik tenaga, arahnya tahu dari satu tempat ini ke tempat itu. Dia bisa menggerakkan kaki tangannya, dia bisa menganggukkan, mengatakan iya. Tapi kalau tidak mau, nah itu membuat seseorang itu tidak bisa, anak kecil itu pun tidak bisa. Nah, perlu otoritas orang tua kah, otoritas guru kah, atau otoritas siapa di atasnya. Kadang-kadang kita bisa melakukan ini dan itu, tapi tidak mau, dan akhirnya dipaksa mau karena ada otoritas yang lebih tinggi dari kita. Nah, sampai level itu sebenarnya menjadi level yang perlu ditingkatkan, yaitu kesadaran untuk saya mau karena Tuhan memampukan saya. Nah, itu perjuangan iman. Bukan saya tidak mampu, tapi saya tidak mau. Nah, itu kelemahan yang membuat mentalitas kita tidak sehat. Saya mampu karena Tuhan memampukan saya. Saya mau karena Tuhan menggerakkan kemauan saya. Itu lebih tingkat lagi. Jadi saudara, kedalaman ini yang perlu terus-menerus kita tingkatkan.